dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini lagi rame di Mataram karena laga pawai ogoh-ogoh dari teman-teman Hindu dan sebagian dari pengurus FKUB bergabung di sana. Itu macam-macam buta kalanya, keren banget dan pokoknya rame banget dah. Nah besok itu sepi karena nyepi dan saya ucapkan selamat hari nyepi untuk teman-teman Hindu. Pak Dekan yang luar biasa saya hormati, Pak Moderator, Pak Kolonel yang selalu keren dan energik, dan tentu saja para mahasiswa yang udah berhasil menyusun hasil KKDN-nya dengan baik, termasuk tadi dari Prodi Manajemen Risiko Bencana dan sekarang dari DRK. Saya menyimak dua presentasi yang keren dan termasuk tanggapan dari Pak Mustaqim tadi dari mitigasi bencana. Nah, sebenarnya topik yang dikaji oleh kawan-kawan Unhan ini keren banget soal konflik dan resolusi konflik. Nah, yang pertama tadi adalah bencana alam, itu natural disasters. Nah, yang sekarang kita bicara soal social disasters, bencana sosial yang sebenarnya proses penanganannya, mitigasinya juga nggak kalah rumit dengan bencana alam. Bencana alam udah kita bahas tadi dan saya termasuk yang menyaksikan dan mengalami sempat kemah ini Pak Moderator, Pak Bayu, skemah 1 bulan di depan rumah karena goyangan dari gempa itu. Dan memang Lombok termasuk bagian dari Ring of Fire. Nah untuk bencana sosial yang juga sangat complicated gitu ya, tadi dipaparkan oleh Ayu dan kawan-kawan, itu banyak banget mulai dari konflik keagamaan, konflik batas wilayah, konflik antar komunitas, konflik antar dan intraagama yang sering terjadi dan mungkin juga akan potensial ke depan masih sangat mungkin dan banyak lagi. Dan itulah kenapa kita menjadi makhluk sosial. Konflik adalah sesuatu yang inherent omnipresent, sesuatu yang selalu hadir sepanjang manusia menyebut dirinya sebagai makhluk sosial. Nggak perlu dihentikan karena itu mustahil, tapi yang penting adalah how to deal with, bagaimana kita menyikapi dan mengelola konflik itu sehingga menjadi energi positif untuk membangun bangsa. Jadi kata kuncinya adalah pada program manajemen konflik dan terutama Bina Damai. Prodi DRK saya kira punya kepentingan yang sangat serius untuk mengawal bagaimana harmoni sosial ini tetap terbangun dan dinamika masyarakat tetap terjaga dengan baik. Baik, saya di WhatsApp sama Saudara Al-Homa itu beberapa hari lalu dan beberapa menit tadi dikirimin slide yang barusan dipresentasikan oleh Ayu dan diingatkan bahwa hasil-hasil KKDN ini nanti ujungnya adalah publish di jurnal. Begitu nggih Pak Bayu ya? Ya, karena mau publish di jurnal maka kesempatan singkat ini akan saya gunakan untuk sedikit memberikan tips buat kawan-kawan agar tulisannya nanti bisa publish dan memang harus publish di jurnal karena itu syarat lulus Anda ketika selesai menjadi master. Pertama, jurnal secara umum itu membuat sistematika. Pertama adalah introduction, yang kedua method, yang ketiga result, analysis, and discussion. Kalau kita singkat jadi IMRAD. Introduction, method, result, analysis, and discussion. Saya kira kita sudah paham betul. Yang saya tangkap dari paparan teman-teman DRK tadi yang diwakili oleh Saudari Ayu itu luar biasa. Hanya saja memang karena ini gabungan dari berbagai fokus penelitian, memang kelihatannya sangat luas. Sementara jurnal karena keterbatasan halaman, kemudian jumlah kata, maka kata kunci yang harus pertama dipegang adalah fokus. Fokus itu kalau bisa satu orang nulis satu topik, satu skop penelitian. Kalau misalnya mau meneliti tentang peran pemerintah daerah NTB terkait dengan penanganan konflik itu
lebar banget. Sementara kata kunci untuk jurnal itu adalah sempit dan mendalam. Nah, ini kata kunci yang paling enak itu sempit dan mendalam. Semakin fokus semakin bagus. Karena masing-masing jurnal punya gaya selingkung, punya target, misalnya edisi kali ini terbit bidang apa. Nah, ini bagus sekali kalau misalnya dari paparan slide tadi itu dipecah-pecah menjadi sejumlah tulisan sesuai dengan fokus kawan-kawan. Misalnya yang bicara soal resolusi konflik keagamaan. Itu yang ngomong tentang Ahmadiyah, tentang Salafi yang kemarin kita perbincangkan itu aja. Kemudian yang berbicara tentang konflik batas wilayah itu kan beda itu cara penyikapannya. Kemudian konflik dan antisipasi mitigasi untuk kedatangan warga negara asing itu satu judul. Itu keren. Dan Alhoma menginformasikan kepada saya akan ada 10 tulisan yang bisa publish untuk kepentingan jurnal baik nasional maupun internasional. Saya berharap sih bisa international recognition ya. Jurnal internasional bereputasi kan banyak banget. Tinggal Anda searching aja yang cocok untuk fokus, interest teman-teman apa. Kemarin saya iseng-iseng buka Pak moderator, ChatGPT. Aku ngobrol sama robot-robot itu. Saya tanya, would you please give me the link of journal talking about conflict and conflict resolution. Udah kasih banyak dalam waktu hitungan detik itu. Nah, kalau anak-anak muda ini kan lebih cepat itu. Silahkan aja ajak ngobrol robot itu, pasti dikasih nanti. Mana yang berbayar, mana yang enggak. Nah, usahakan yang open access, yang gratis. Tapi secara umum, pertama tentukan fokus, yang kemudian pilih jurnal yang hendak Anda tuju. Karena masing-masing jurnal ada gaya selingkung tersendiri. Tetapi secara umum urutannya itu IMRAT. Introduction, Method, Result, Analysis, and Discussion. Kalau keempat syarat rukunnya udah terpenuhi, ya potensi lolos, diterima sama jurnal sangat tinggi. Yang kedua, pastikan hindari stupid mistake. Stupid mistake itu kesalahan-kesalahan kecil yang nggak perlu, misalnya salah ketik, terus gramatika error dan segala macam. Usahakan ikutin. Kalau jurnalnya pakai footnote ya pakai footnote, kalau body note segala macam. Ada banyak aplikasi, mau pakai Mendeley, mau Zotero, itu sangat membantu kita mempercepat itu. Nah, yang berikutnya soal data, nanti bisa kita bantu share lagi mana sih yang fokus tentang konflik keagamaan. Nah, beberapa tadi yang disebut masih banyak yang belum naik ya. Termasuk bagaimana penanganan dan kondisi terkini, itu juga belum. Kecuali yang konflik batas wilayah sudah ada keputusan Mahkamah Agung tadi itu. Nah, saya kira itu saran-saran saya. Oh iya, untuk theoretical framework, untuk teori-teori yang dikemukakan cukup bagus. Tadi yang disampaikan oleh Ayu, semuanya saya kira bisa menjadi teman diskusi untuk menganalisa kasus-kasus yang ada di Nusa Tenggara Barat, terutama di Lombok. Hanya saja memang the more specific better. Semakin spesifik semakin bagus. Misalnya metode penelitiannya, wawancara, itu tadi disebutin ya dengan beberapa orang, itu bagus, langsung clear. Ini yang diajak ngomong, karena beberapa jurnal kepengen tahu kejujuran peneliti. Wawancara melalui apa, kontak personnya siapa, segala macam itu perlu clear. Yang kedua adalah yang terpenting, posisi penulis di antara kajian-kajian yang pernah ada itu harus muncul. Jadi teman-teman sebelum memaparkan hasil penelitian kan pasti sudah riset pustaka kan, penelitian terdahulu yang relevan. Nah, di antara sekian banyak hasil penelitian itu, kira-kira posisi teman-teman di antara kajian yang ada itu di mana? Dari situlah nanti dibangun kebaharuan atau novelty kawan-kawan. Ini loh, saya berbeda dengan si Galtung, saya berbeda dengan Fisher. Saya ingin menunjukkan bahwa base building yang dilakukan di Lombok itu berbasis misalnya budaya lokal. Ada tradisi saling, ada resiprositas di sana. Nah, disitulah yang disebut dengan state of the affairs. Posisi penulis di antara kajian-kajian yang Anda. Sekecil apapun sumbangan Anda, sekecil apapun teori yang bakal Anda hasilkan, itu yang paling ditunggu oleh para reviewer jurnal. Kalau sifatnya normatif, sesuatu yang sudah umum, biasanya
editor in chief, kemudian reviewer, itu bikin ini mah biasa-biasa aja kayak gitu, nggak ada yang unik, yang distinktif gitu. Saya kira demikian. Aku nggak tahu, sebenarnya sih waktuku banyak sih kalau mau ngajak ngobrol soal ini. Saya senang sekali karena hasilnya teman-teman keren banget, tapi mungkin bisa dialog. Begitu Pak Moderator, nggih. Baik Prof, terima kasih. Saya pikir walaupun waktunya tidak digunakan semua, tetapi saya pikir ini sangat mendalam nih, bisa dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa kami, Ayu dan teman-teman. Ternyata itu kata Profesor, kalau ini masih terlalu luas gitu ya untuk jurnal itu. Nanti bisa dibicarakan lagi karena besar-besar ini, topiknya besar-besar ya, Ahmadiyah kemudian dan seterusnya. Saya pikir terutama tip-tip dari Profesor itu yang barangkali sangat bermanfaat bagi kami ini, termasuk robot tadi Prof. Dari begitu DRK keluar semua dalam sekian detik ya, dan Imrad ya, Imrad. Oke. Jadi Ayu barangkali mencatat itu ya, mencatat betul dengan ini. Profesor juga menyampaikan bahwa ini bagus, tetapi perlu fokus ya. Kata Alhoma itu jadi 10 tulisan, maksudnya memang demikian. Jadi laporan Ayu itu melaporkan sementara seperti ini, nanti akan jadi 10 tulisan jurnal yang mudah-mudahan bukan nasional tapi internasional juga demikian. Prof, terima kasih banyak. Kami aturkan kepada Prof. Tips lagi yo. Kalau ya, bisa sebelum nulis di format jurnal itu pastikan Anda sudah ketemu nih jurnal yang mau dituju, dan usahakan mengutip salah satu artikel yang ada di jurnal tersebut. Karena gini, jurnal-jurnal ini kan kepengen besar. Jangan sampai Anda ngirim tulisan ke situ, tapi Anda nggak kutip salah satu tulisan. Nanti citasi jurnal itu rendah. Jadi saling win-win solution lah dalam teori negosiasi. Ngono ya? Siap. Nah, ini tip lagi. Jadi harus paham juga kebutuhan mereka. Dikutip artikelnya, kita masukkan, jadi nanti akan ada sinergi ya Prof ya, istilahnya sinergi antara komensalisme mutualistis begitu ya. Terima kasih banyak Prof. Hindari jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh IPB. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Itu banyak jurnal yang berkategori predatory, abal-abal. Ya enggak semuanya, pokoknya hati-hati deh. Kalau ada jurnal terbitnya itu banyak dalam setahun, itu perlu dicurigai. Clear ya? Jadi biasanya India, Pakistan, Bangladesh itu banyak ya dalam quote in quote itu calo ya. Hati-hati. Pokoknya nek minta bayaran mahal-mahal jangan. Usahakan yang free of charge, yang gratis kan, dan itu jumlahnya banyak banget. Minimal kalau teman-teman di tingkat nasional ya Sinta 2 lah, Sinta 2. Kalau bisa internasional Scopus itu alhamdulillah. Nanti nama Pak Dekan, pembimbing sama moderator tolong diajak supaya beliau-beliau juga dapat kom. Itu namanya kerja mutualisme. Nah, sip. Siap. Prof ini saya udah kaget tadi, Institut Pertanian Bogor. Katanya India, Pakistan, Bangladesh. Iya, itu banyak itu. Siap Prof. Nanti biar dihindari nih, harus diteliti. Mungkin India juga ada yang bagus, tapi mungkin dihindari dulu deh. India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Terima kasih Prof. Mohon berkenan untuk